Kalau melihat Amin Rais ini, yang seorang dosen, mantan dosen, kemudian juga seorang politisi, seorang profesor, mantan ketua MPR, kok menurut saya ini menurunkan kredibilitasnya, mendowngrade seorang Amin Rais begitu loh. Ikut-ikutan dengan membahas isu ijazah palsu ini. Ya kenapa? Soalnya ini isu kan isu yang bodoh banget menurut saya. Isu yang nggak masuk akal, yang dihembuskan sama orang yang nggak waras, ya kan? Mbah Amin justru malah ikut-ikutan. Dan lagi pula Mbah Amin ini kan juga alumni dari UGM. Nah kalau meragukan kredibilitas, meragukan ijazah Pak Jokowi yang juga lulusan UGM, ini kan berarti meragukan kredibilitas alma maternya sendiri. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari Mbah Amin Rais yang gabut dan pamer ijazah, padahal nggak ada yang nanya. Udah lihat kan videonya di Amin Rais Official? Mbah Amin ini gabut banget, pamer ijazah. Mulai dari SD sampai SMA yang ada di sekolah Muhammadiyah, kemudian S1 yang di UGM dan S2, S3 yang ada di Amerika, di Chicago. Saya ini dulu pada waktu tahun 2004, jujur terus terang saya dulu kagum dengan sosok seorang Amin Rais. Dan di Pilpres 2004, saya ini milih Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo pada waktu itu. Ya untungnya nggak menang ya. Kalau menang nggak tahu jadi apa. Nah, kalau melihat Amin Rais ini, yang seorang dosen, mantan dosen, kemudian juga seorang politisi, seorang profesor, mantan ketua MPR, kok menurut saya ini menurunkan kredibilitasnya, mendowngrade seorang Amin Rais begitu loh. Ikut-ikutan dengan membahas isu ijazah palsu ini. Ya kenapa? Soalnya ini isu kan isu yang bodoh banget menurut saya. Isu yang nggak masuk akal, yang dihembuskan sama orang yang nggak waras, ya kan? Mbah Amin justru malah ikut-ikutan. Dan lagi pula Mbah Amin ini kan juga alumni dari UGM. Nah kalau meragukan kredibilitas, meragukan ijazah Pak Jokowi yang juga lulusan UGM, ini kan berarti meragukan kredibilitas alma maternya sendiri. Nggak mungkin kan sebuah kampus sehebat UGM ini mengeluarkan ijazah palsu, kan nggak mungkin kayaknya. Apalagi cuman untuk modal pilkada, pilwali, pilgub, kemudian juga pilpres. Kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Dan di sini kelihatan kalau memang Mbah Amin ini gabut sebetulnya. Jadi dia pamer ijazah, padahal nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ijazah ini, ijazah saya asli katanya, pakai shot. Emang harus gitu ya? Harus pakai shot gitu ya? Kalau lihat videonya lucu. Semuanya ditunjukkan sama dia mulai dari SD sampai S3. Iya memang, kita yakin Mbak. Kita yakin kalau ijazahnya asli. Tapi masalahnya nggak ada yang nanya. Justru masyarakat ini sekarang yang ditanyain, mana nih nazarnya Mbak Amin yang dulu kalau Jokowi jadi presiden akan jalan kaki Jakarta Jogja? Mana? Tapi kira-kira sekarang masih kuat nggak ya? Mbak Amin, Mbak Amin. Nah, jadi kalau menurut saya ini saya sarankan aja ya untuk Mbak Amin, daripada mungkin kalau menurut saya ini Mbak Amin ini post power syndrome karena dulu pernah menjabat sebagai ketua MPR, kemudian juga pernah menjadi dosen, kemudian pernah menjadi politisi dan petinggi PAN, dan sekarang bikin partai baru namanya Partai Umat dan ternyata juga belum tentu laku. Jadi ada post power syndrome di situ. Akhirnya
Daripada dia nggak ngapa-ngapain, kemudian ikut-ikutan membahas isu yang akhirnya dipatahkan oleh UGM sendiri. Jadi kalau menurut saya ya, daripada Mbak Amin ini gabut seperti ini, mending membuat kegiatan yang kira-kira mengisi waktu luang dan bermanfaat. Misalkan ikut mancing, ya kan? Di Jogja kan teman-temannya mungkin juga yang seusianya, para senior-senior ini juga banyak yang gabut mungkin. Bisa loh diajak mancing bareng-bareng. Atau mungkin di sana ngobrol. Kalau misalkan gabut mau nongkrong di angkringan kan juga bahaya, karena angin malam nggak bagus buat kesehatan. Nanti masuk angin. Atau kalau misalkan gabut, saya saran nih buat Mbak Amin. Kan Mbak Amin ini dulu seorang dosen, pasti secara tata bahasa, kemudian secara penulisan kan pasti bagus. Mungkin bisa jadi penulis di siwot.com. Bisa, daftar aja. Mungkin bisa kontak Mas Salib atau gimana. Daftar aja dari penulis di siwot.com. Siapa tahu tulisan-tulisan Anda ini banyak yang baca, banyak yang suka. Dan di sana Anda menjadi lebih produktif daripada mengikuti isu yang sebetulnya remeh-temeh gitu loh, dan sesuatu yang nggak perlu dibahas terlalu mendetail gitu loh. Jadi memang kalau melihat Mbah Amin ini ya mungkin karena faktor usia ya, sudah sangat senior, kemudian juga melihat kelakuan putranya juga seperti itu, ya mungkin agak sedikit ada pengalihan dari masalah pribadinya kalau menurut saya. Tapi kalau melihat semua ini, melihat masalah Mbah Amin yang pamer ijazah, kemudian juga Dr. Tifa yang meragukan ijazah Pak Jokowi, ada juga Bambang Tri yang kemudian menggugat ke pengadilan. Ini semuanya dipatahkan dengan cara elegan oleh Presiden Jokowi. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. urusan ijazah palsu ini. Sekolah ampun. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu dua. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Gitu. Yang wisuda baru. Nah, itu tadi kegiatan Presiden Jokowi di hari Minggu ya, tanggal 16 Oktober kemarin. Sebelumnya, Sabtu malamnya, ini Pak Jokowi lagi ada di Malioboro, lagi bagi-bagi bantuan kepada para pedagang kaki lima, pengamen, dan bertemu dengan warga masyarakat, berebut mereka pada minta foto dan sebagainya. Nah, paginya, minggu pagi ini, dia datang ke Hotel Ambarukmo yang ada di Sleman, Yogyakarta. Katanya sih lagi ngecek persiapan pernikahannya Kaisang, tapi nggak tahu juga bener atau enggak. Yang jelas ada di sana, kemudian juga bertemu dengan teman-temannya, mantan sesama mahasiswa dari Kehutanan UGM, yang sekarang mungkin sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, disempatkan bertemu di sana. Dan coba lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Diketawain loh. Tentang isu ijazah palsu ini diketawain dengan cara yang elegan kalau menurut saya. Kalau kita melihat postingan Presiden Jokowi di media sosial, di Twitter atau di Instagram, ada foto yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ini sedang wisuda, kemudian juga foto waktu Presiden Jokowi ini melakukan kegiatan pencinta alam, Mapala, yang lagi naik gunung, kemudian ada pelantikan, diklat, dan sebagainya. Ini diposting di media sosialnya dengan caption, bukan menunjukkan bahwa ini loh, saya mahasiswa UGM, ini foto-fotonya. Nggak begitu, cara Presiden Jokowi nggak seperti itu. Tapi caranya coba lihat captionnya. Bertemu dengan teman-teman mahasiswa UGM yang sekarang sudah sibuk dengan kegiatannya, ada yang di kehutanan, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi wira swasta. Sudah sekian lama nggak bertemu, akhirnya bisa bertemu lagi walaupun cuma sebentar. Itu captionnya. Jadi captionnya ini dikemas secara elegan, tapi tujuannya makjeleb, nampol gitu untuk semua yang
meragukan identitas atau ijazah palsu dari Presiden Jokowi ini. Termasuk Mbak Amin Rais sendiri. Nah, kemudian di sana juga ada temennya yang memang menyimpan foto-foto ini dalam satu album. Zaman dulu kan belum ada foto digital ya. Foto bentuk roll film yang kemudian dicetak menggunakan mesin Frontier dan disimpan dalam album. Dan fotografernya ada di sana, temennya sendiri. Punya Presiden Jokowi, ini sudah hilang, nggak tahu kemana. Tapi punya temennya yang tukang foto ini, sang fotografernya ini, masih ada, tersimpan rapi di dalam satu album. Dan semua di sana ada Presiden Jokowi yang masih muda, masih kuliah dengan kacamata gedenya dan kumisnya itu. Caranya luar biasa, elegan. Kemudian nggak perlu ini, saya mahasiswa UGM, enggak. Tapi teman-temannya diundang, foto-fotonya dipamerkan di sana. Dan satu lagi, pernah nggak kepikiran, kita kalau reuni, ketemu sama teman-teman kita, ada yang bawa ijazah. Pernah nggak kepikiran? Tapi itu dilakukan oleh teman-temannya Presiden Jokowi. Mereka bawa kopian ijazah loh, ditunjukkan ke sekretariat presiden, wartawan dari sekretariat presiden ditunjukkan, ini ijazah kami, ada tanda tangan rektor waktu itu, ada tanda tangan dekan, ada stempelnya. Kemudian kalau masalah penulisan itu kan, mereka bilang masalah penulisan itu kan bagian dari seni. Kalau misalkan berbeda tulisan itu sesuatu yang wajar, tapi yang penting dalam ijazah ini adalah legalitas. Tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan juga stempel dari UGM sendiri. Dan ijazah itu asli. Itu yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan seolah-olah ini disetting bukan seperti kesengajaan. Padahal sebetulnya ini sudah direncanakan kalau menurut saya. Majel banget buat mereka yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Jadi pertemuan kemarin itu walaupun sebentar, tapi cukup menjawab kalau misalkan yang meragukan ijazah Presiden Jokowi dari pernyataan UGM secara resmi ini masih meragukan, mana nggak ada buktinya foto-foto dengan teman-temannya dan lain-lain. Di hari Minggu yang lalu ini dibuktikan sama Presiden Jokowi. Ini loh teman-teman saya, ini mereka pengurus Mapala juga, ada yang jadi di Kementerian Kehutanan, ada di Perhutani, ada yang jadi wira swasta, dosen dan lain sebagainya, ditunjukkan semua oleh Presiden Jokowi, teman-temannya dikumpulin di sana, seolah-olah ini seperti sesuatu yang tidak sengaja gitu. Padahal kalau menurut saya inilah didesain secara khusus untuk menjawab isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Dan saya akui itu sangat brilian. Saya kasih apresiasi untuk Presiden kita. Dan itu, Mbak Amin, itulah cara seorang yang brilian, yang smart untuk menjawab semua keraguan dengan cara yang elegan dan pastinya makjeleb untuk Anda semua. Bravo untuk Presiden kita. Kita angkat kopinya dulu untuk Presiden Jokowi. Semoga di sisa perjalanannya kurang dari 2 tahun ini tetap berkarya untuk negeri ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.